Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan karena ini masih tahun politik begitu ya, sebentar lagi bulan depan kita akan memilih kepala daerah untuk Kota Semarang dan juga untuk Provinsi Jawa Tengah. Gimana? E-people sudah siap atau belum? Sudah kenal belum sama calon-calonnya? Sudah menentukan pilihan? Nah, kali ini kita akan membahas seputar Pilkada 2024 bersama dengan narasumber yang sudah hadir ya. Kali ini dari KPU ada Ibu Novi Maria Ulfa MSI, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Ibu apa kabar Bu Novi? Baik, baik. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik. Dari sini tidak sendiri, ada KPU, ada Bawaslu. Sudah hadir Bapak Dwijaya Samudra Suryaman, SE, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Semarang. Pak Jaya apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Masih sibuk terus pastinya ya. Baik, ini kurang 1 bulan begitu. Kira-kira sedang sibuk apa kalau dari KPU Bu Novi? Ya, ini bulan Oktober ya. Kita masih jalan kampanye, ya kan, kampanye udah jalan. Terus kemudian sosialisasi juga tetap jalan. Udah itu sama pembentukan KPPS kan nanti kita pelantikan dan juga penetapan tanggal 7 November gitu. Mereka bekerja untuk 1 bulan gitu. Jadi kurang lebihnya itu. Sama pelayanan untuk daftar pindah memilih. Gitu. Masih terbuka ya? Iya, pindah memilih karena kan kemungkinan barangkali ada yang bermaksud untuk nyoblosnya tidak di TPS karena tugas dan sebagainya masih kita layani. Oke, ini nanti akan kita bahas satu persatu, tapi kita juga tanya ke Bawaslu. Kalau Pak Jaya, Bawaslu lagi sibuk apa kalau Hamin 1 bulan ini? Iya, kalau dari Bawaslu sendiri sebenarnya hampir sama ya sama KPU ya, karena pada prinsipnya kita itu melakukan pengawasan tahapan pemilihan 2024. Jadi memang tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU itu kita awasi. Misalkan kayak tadi ada pelaksanaan tentang pindah memilih itu kita awasi, lalu ada juga ini kan sudah masuk masa kampanye itu kita juga mengawasi jajaran kita minta untuk turun ke lapangan. Selain itu juga pengawasan kayak logistik itu kita juga awasi. Kemarin ada bilik suara dan kotak suara yang datang kita cek, kita melakukan pengawasan. Terus ada lagi juga pengawasan tentang netralitas ASN, karena kan pada prinsipnya kan ASN di sini harus netral, baik itu ASN, TNI maupun Polri itu kan aparat negara yang harus berada di tengah, jadi tidak memihak ke kanan ataupun ke kiri kayak gitu. Oke, ini poin-poin yang disebutkan Bu Novi dan juga Pak Jaya tadi adalah memang yang akan kita bahas sampai nanti di akhir acara begitu ya. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu satu video dari KPU berikut ini. 545 daerah di Indonesia, termasuk Kota Semarang, akan menggelar pilkada serentak pada 27 November 2024. Akan ada 2 pemilihan calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat Semarang dan Jawa Tengah. Pilwalkot Semarang, masyarakat yang telah memenuhi syarat akan memilih calon wali kota untuk nantinya memimpin Kota Semarang 5 tahun ke depan. Di waktu yang sama, juga digelar pemilihan gubernur Jawa Tengah. Gubernur yang akan dipilih nantinya akan memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah provinsi, termasuk kebijakan-kebijakan yang berdampak pada Semarang sebagai ibu kota provinsi. Cari tahu visi misi terbaik untuk siapa yang tepat menjadi calon pemimpin Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Ayo, datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Suara Anda menentukan masa depan Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Baik people, jangan lupa dicatat 27 November 2024 ya. Dan pastikan sudah mengecek di mana untuk TPS-nya masing-masing ya, biar nanti harinya nggak bingung nih harus kemana. Baik, kita akan kembali lagi ke para narasumber kita ya. Sebelum kita membahas lebih dalam, pengen tahu dulu nih bagaimana sih profil untuk para pemilih di Kota Semarang, Bu Novi. Jumlahnya berapa? Kemudian kelihatannya di tahun ini masih banyak didominasi oleh pemilih pemula ya? Iya. Kemarin sudah kita tetapkan ya untuk daftar pemilih tetap di Kota Semarang. Saya angkanya nggak terlalu hafal ya, 1 juta, 1.200.000 ya, 200-an, 200-an gitu. Ini lebih lebih banyak ya waktu pemilu. Nah,
memang lebih banyak didominasi golongan Gen Z sama milenial ya, gitu. Karena hampir separuh lebih itu dari mereka, gitu. Nah, makanya partisipasi masyarakat itu sangat penting, terutamanya warga Kota Semarang ya, atau Provinsi Jawa Tengah, yang punya KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang. Karena memang ini kan konsepnya Pilkada Serentak 2024. Yang semua provinsi itu kan menggelar, kecuali yang di DIY ya. Jadi hanya yang kalau di Provinsi Jawa Tengah ya hanya warga Provinsi Jawa Tengah yang bisa memilih di Provinsi Jawa Tengah. Nah, Kota Semarang ya Kota Semarang gitu. Kita nggak bisa misalkan mengurus pindah memilih dari Provinsi Jawa Tengah itu kemudian pindah memilihnya ke Provinsi Jawa Barat atau Jawa Timur. Nah, itu kadang yang harus kita samakan persepsi dengan masyarakat gitu, terutama mahasiswa gitu, karena ini berbeda konsepnya dengan pemilu tahun 2024 waktu pemilihan presiden. Kalau pemilihan presiden kan dari ujung Sabang sampai ujung Merauke bisa ya kita layani pindah memilih, jadi yang dari KTP-nya Aceh misalkan ngurus pindah memilih atau nyoblosnya di Papua atau di Bali bisa. Tapi kalau yang pilkada kan terbatas sesuai dengan provinsinya masing-masing atau sesuai dengan kabupaten kotanya masing-masing gitu. Nah, ini yang harus kemudian masyarakat terutama mahasiswa juga tahu, terutama anak rantau. Jadi pas hari H itu harus nyoblos sesuai dengan TPS-nya. Kalau mau pindah memilih masih satu provinsi masih bisa. Misalkan saya KTP-nya Kota Semarang masih bisa nyoblos di Jepara atau di Kebumen atau di Brebes, masih satu provinsi Mbak Ani. Tapi kalau lintas provinsi nggak bisa dilayani karena dari Jawa Barat atau lain provinsi nggak menyediakan untuk surat suara yang Provinsi Jawa Tengah, apalagi yang Kota Semarang itu. Itu pun kalau saya nyoblosnya di Kebumen itu juga nanti dapatnya cuma pemilihan yang gubernur aja, yang wali kota di Kebumennya nggak menyediakan itu. Nah, ini makanya harus masyarakat juga harus tahu. Jadi konsekuensinya nanti 27 November harus datang dengan TPS-nya atau pindah memilih tapi masih satu provinsi. Kalau nggak datang, nggak menggunakan hak pilihnya, ya nanti dia nggak bisa menggunakan hak suaranya. Oke, nah ini makanya harus dijadwalin dari sekarang ya. Lagian di hari itu kan libur, betul ya, Iya, Bu ya? libur. Makanya kalau misalnya yang lagi merantau, disempetin untuk pulang ke daerahnya untuk bisa memberikan suaranya ya. Baik, dan dengan jumlah yang banyak ya di Kota Semarang maupun di Jawa Tengah, sebenarnya bagaimana sih tingkat partisipasi masyarakat sekarang ini untuk ikut di pemilu? Mungkin bisa berkaca dari pemilihan presidennya kemarin ya, bagaimana? Kalau tingkat pemilihan umum nasional itu kita selalu tinggi Mbak Ani. Jadi 19 terus ini 2024 itu mesti di atas 80%. 82, 83. Tapi kalau berbicara konteksnya pemilihan kepala daerah, dalam hal ini pemilihan wali kota, kita belum pernah nyampe di angka 70%, Mbak. Iya, jadi 2005, 2010, 2015, terakhir 2020, itu paling tinggi kita di angka 68%. Nah, harapannya semoga nanti waktu pilkada serentak ini juga gaungnya secara nasional bisa kemudian juga bisa kemudian membuat masyarakat juga tergugah untuk datang ke TPS. Jadi kita nanti tidak di angka di bawah 70%, Mbak. Ya, semoga nanti bisa di angka, kalau target partisipasi masyarakat secara nasional kan 77,5%. Harapannya bisalah kita di angka itu gitu. Karena memang sejak 2005 sampai terakhir itu kita paling tinggi waktu kemarin itu 68. Itu 68%. Nah, sebenarnya berarti apa Bu kira-kira yang menjadi kendalanya ketika memilih presiden ini cukup excited, tapi ketika memilih kepala daerah ternyata tidak seminat itu ya? Ya, makanya ini juga masih PR buat kita ya. Apalagi sebetulnya juga calon-calon pemimpin wali kota itu adalah orang-orang yang secara geografis kan ini ya deket ya dengan kita ya, daripada presiden kan skupnya nasional. Kalau yang pemilihan wali kota kan orang-orang dari daerah sendiri gitu. Nah, kita kemarin waktu 2020 kita sempat ngelihat Mbak mana partisipasi pemilih yang rendah gitu ya. Ada yang sampai di angka 46%, 50% itu. Itu memang kalau dilihat itu datanya itu di daerah perkotaan Mbak, daerah Semarang Tengah, daerah Semarang Barat kayak gitu-gitu. Nah, kemarin waktu kita juga banyak tuh beberapa kelurahan di kecamatan tersebut yang Kaparmasnya itu masih rendah gitu. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kemudian mengadakan kegiatan sosialisasi ke kelurahan-kelurahan tersebut gitu ya, sebagai salah satu upaya
supaya nanti di pilkada yang tahun ini itu bisa ada kenaikan lah angka partisipasi tersebut. Oke, Gitu. semoga bisa 70-an, 78 lah ya, Iya. biar bisa di atas target nasional begitu. Iya. Lalu kemudian kalau bicara sekarang ini kan masih dalam masa kampanye ya, Pak Jaya, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan di tahap kampanye ini? Apa saja kerawanan yang mungkin terjadi begitu ya? Tapi kita akan tahan dulu, kita akan jeda, setelah ini akan dijawab oleh Pak Jaya. Jadi untuk people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Di toki wae lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk menaik. Wesan. Bangetan nih. Padahal aku nganggo walesan andalan turun temurun sekolah luhur. Wong nenek moyangku kan seorang pemancing. Pemancing kuwi ibaratnya golek pemimpin. Kudu tenang, menguasai keadaan, amati visi misinya, ya toh. Begitu momennya pas langsung ditarik. Santo, iwak wae iso PHP jamane menungso, pemimpin yo juga iso PHP tuh ya. Jenenge wong mancing yo kadang kudu gede sih sabar. Iki mau urung rezeki, ya toh. Ya sepenting kan wis berusaha ngono lho, ya toh. Timbang kowe golput Tahun iki aku wis duwe andelan. Mesti menang. andelan. Yo tetep pemimpinku engko sing menang. Gua menang pilihanku, andalanku. Oke, andalan ki. Gonku ki. Itu aku. Wah, ki. Gede. Gunaku yo gede. Gua gonku yang lebih gede meneh. Tetep andalanku to. Andalanku. Gede gunaku. Gonku ki sing paling apik. 1, 2, 3. Geger, pastikan nama Anda terdata dalam DPT, ya toh? Biar kalian bisa memilih pilihan Anda. Paham? Percuma ribut beda pilihan. Pastikan terlebih dulu nama kalian terdaftar dalam DPT. Cek melalui website cekdptonline.kpu.go.id. Yo DPT diurus dulu yuk DPT-nya. Yo DPT yo, DPT. Baik, people masih di Ngobras dengan tema kita Pemilih Cerdas Pilkada Berkualitas. Dan masih ada Ibu Novi dari KPU, Pak Jaya dari Bawaslu. Kita lanjutkan ya. Pak Jaya tadi belum sempat dijawab ya terkait dengan kerawanan apa di tahap kampanye Pilkada kali ini. Oke, kalau di tahapan kampanye tentu ada banyak kerawanan ya. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama adalah di tempat ibadah dan tempat pendidikan itu dilarang untuk dilakukan kampanye sebenarnya. Dan itu tertuang di pasal 69 di Undang-Undang Pemilihan dan di PKPU 13 tahun 2024 itu di pasal 57. Cuman yang untuk tempat pendidikan itu ada pengecualian. Pengecualiannya adalah bisa dilakukan di perguruan tinggi tanpa menggunakan atribut tapi. Nah, sedangkan di tempat ibadah itu tentu sangat dilarang keras kayak gitu, dan itu juga ada ancaman sanksi pidana penjara dan atau kurungan dan atau denda kayak gitu. Jadi itu kerawanan yang pertama. Yang kedua itu kerawanan mengenai keterlibatan ASN dalam kampanye, itu juga patut kita waspadai. Tentunya jajaran kecamatan, pengawas kecamatan dan kelurahan itu kita minta untuk terjun ke lapangan juga untuk memastikan tidak ada ASN maupun TNI Polri yang terlibat secara aktif untuk melakukan kampanye pada saat kampanye, dan juga penyalahgunaan fasilitas negara itu juga tidak diperbolehkan di dalam undang-undang pemilihan. Selain itu juga ada kampanye yang dia belum menyampaikan pemberitahuan. Ada surat pemberitahuan kampanye, nah itu harus dilakukan pemberitahuan oleh tim sukses ataupun tim pemenangan masing-masing pasangan calon. Nah,
dalam pengawasan juga kita terjun, kita pantau semua, kita awasi semua, termasuk di dalamnya mengenai konten-konten atau materi-materi dari kampanye itu sendiri. Misalkan kita tidak boleh dalam berkampanye itu tidak boleh melakukan penghinaan ataupun mengadu domba ataupun menghasut dan juga menggunakan ibaratnya menghina menggunakan sara itu tidak diperbolehkan. Itu juga kita awasi, kita cermati. Setiap perkataan dari juru kampanye itu kita amati kayak gitu. Apakah ada nih unsur-unsur yang dirasa akan berpotensi untuk menghina golongan atau menghina suku atau menghina suatu agama. Nah, itu kita kita amati juga, kita awasi. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi selama kampanye ini harus benar-benar disiapkan ya, Ya, agar betul. jangan sampai nanti ada poin-poin yang kemudian menjadi pelanggaran. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat kampanye bisa dilakukan untuk pendidikan begitu ya. Tapi bagaimana batasannya agar tidak bias nih antara mana yang menjadi kampanye, mana yang memang tujuannya untuk pendidikan politik begitu, Pak? Iya, kalau untuk pendidikan politik biasanya itu internal masing-masing partai politik ya. Jadi kalau sekarang sudah masa kampanye itu sebenarnya sudah tidak ada yang namanya sosialisasi. Kalau sosialisasi itu berlaku biasanya kalau di pemilu kemarin itu sebelum tahapan masa kampanye berlangsung. Tapi kalau sudah masuk kampanye, ya itu namanya kampanye. Nggak ada lagi yang namanya sosialisasi sebenarnya. Kecuali kegiatan-kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh internal partai politik itu sendiri. Kan itu berbeda dengan aktivitas yang berbau kampanye. Nah, itu untuk yang internal itu ya kita harus bisa memastikan kalau yang di dalamnya itu memang benar-benar tidak ada peserta kampanye di situ gitu loh. Jangan sampai malah ada peserta kampanye terus aktivitas pendidikan politik itu malah disalahgunakan menjadi kampanye kayak gitu. Karena kan kalau kita berbicara masalah kampanye kan tentu ada tata caranya, ada hal-hal administrasi yang harus dipenuhi kayak gitu, termasuk di dalam kampanye itu sendiri kan sebenarnya ada dana kampanye. Nah, itu kan harus dibedakan antara dana yang digunakan untuk kampanye dengan dana yang digunakan oleh partai politik itu sendiri untuk melakukan internalisasi, itu kan berbeda kayak gitu. Itu juga harus dibedakan dan itu juga kita awasi kayak gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau sudah masuk di masa kampanye ini ya hanya ada kampanye ya, tidak ada lagi sosialisasi. Tapi kemudian kalau kita melanjutkan ke poin yang kedua tadi dari Pak Jaya terkait dengan netralitas ASN, Polri, TNI begitu ya. Ini bagaimana sanksi untuk mereka yang ternyata melakukan politik praktis, Bapak? Iya, untuk netralitas baik ASN, TNI ataupun Polri, kalau kita mengacu pada Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan tata cara penanganan pelanggaran untuk di pemilihan itu prosesnya kita melakukan melakukan kajian terlebih dahulu. Apabila ada laporan masuk, kita kaji. Kalau sudah masuk di dalam dugaan pelanggaran, itu masuk di dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi masuk ke undang-undang ASN kalau yang ASN, begitu juga untuk yang lain-lainnya. Nah, ketika kita kaji dan sudah memenuhi unsur dugaan pelanggaran netralitas, kalau sesuai dengan mekanisme Perbawaslu itu sendiri, kita harus meneruskannya ke instansi yang berwenang. Kalau dari ASN itu sekarang kita meneruskan ke BKN. Sebelumnya kalau di pemilu itu masih di KASN, tapi kalau untuk sekarang itu sudah dialihfungsikan ke BKN. Maka kita berkirim surat untuk memberikan rekomendasi kepada BKN untuk melakukan klarifikasi maupun penanganan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Jadi nanti sanksinya apa itu nanti ranahnya di kewenangan BKN itu sendiri. Kan ada juga kalau kita baca SKP 5 Menteri di SKP 2 tahun 2022 itu ada sanksi disiplin rendah, sanksi disiplin ringan, sanksi disiplin sedang, dan sanksi disiplin berat. Nah, itu semua nanti yang menentukan dari hasil klarifikasi di BKN itu sendiri.
seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti hanya meneruskan ya Pak, Iya. kemudian nanti akan memberikan sanksi secara langsung melalui BKN Iya, tersebut betul. ya. Oke, kalau kita kembali lagi ke KPO ini Bu Novi ya, terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat dengan ajakan-ajakan sekarang ini, apa sih strategi yang digunakan agar masyarakat berminat dan mau untuk ikut pemilu begitu? Iya, sosialisasi ya, ini tinggal berapa hari lagi, 1 bulan sekian. Jadi kita saat ini masih jalan Mbak Hani, kemarin KPU Goes to School, ini juga masih ada kebetulan sekolah-sekolah itu ada kegiatan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu sampai sekarang juga masih jalan. Terus kita juga jalan ini KPU Goes to Kampus Mbak, jadi kita mengunjungi ke kampus-kampus, kemarin udah jalan 5 ya, ini besok minggu ini mungkin jalan 3 ya, ada Unimus, ada Unika, terus juga nanti sosialisasi di keramaian, nanti insya Allah juga kita laksanakan di waktu-waktu ini ya. Terus ini besok kita ada nobar memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober ke Pondok Pesantren, dan juga tanggal 28 Oktober dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ya, kita ke kampus gitu. Jadi ini saya minta lagi untuk kita lagi survei ke kampusnya gitu ya. Jadi kampusnya untuk tanggal 28 sama pondok pesantrennya. Karena memang 2 tahun terakhir ini ada kegiatan nobar Mbak. Tahun kemarin ada kita nobar yang sekarang judulnya Tepatilah Janji ya. Kejarlah Janji. Kejarlah Janji. Pertama kejarlah janji, yang kedua tepatilah janji. Jadi tahun kemarin sudah ada kita KPU Goes to Kampus ke Undip, terus yang ini kita masih cari ya, karena Undip kemarin kita sudah ada Goes to Kampus gitu, biar merata Mbak itu, karena kita pengennya ya bisa mengunjungi hampir semua kampus untuk mensosialisasikan, tapi kan terbatas waktu dan lain sebagainya gitu. Jadi itu di keramaian, mungkin nanti juga di media ya, kalau sosial media kita sudah tetap jalan kan, forum tatap muka nanti yang digelar di masing-masing kecamatan juga nanti akan kita agendakan di Oktober atau November, karena memang waktunya udah sedikit ya itu. Itu sih. Iya. Nah ini salah satu kelihatannya strategi yang menarik juga ya dari KPU, ada lomba-lomba ya. Iya. Nah ini juga. Setelah ini boleh dikasih tahu lebih lanjut ya Bu. Iya. Tapi kita tahan dulu karena Iya. kita akan jeda sejenak. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Udah siap? Udah siap? Wati mana? Dek Wati, sudah siap kampanye sehat hari ini? Ready Mas Parjo, udah beli vitamin nih, biar sehat. Loh, salah. Bukan begitu. Kalau begini, gimana Mas? Hah? Bukan. Kampanye sehat, Wati. Susu sama buah Mas, sehat. Jadi, kampanye politik sehat itu ada 5 poin penting. Pertama, menjunjung tinggi nilai universalitas dan hak asasi manusia untuk melindungi keselamatan warga Kota Semarang. Kedua, mengedepankan asas keadilan dan kebebasan berpendapat dengan mengutamakan persatuan. Ketiga, mendukung pemanfaatan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Keempat, menolak upaya pelemahan demokrasi berupa intervensi hukum, segala bentuk kecurangan seperti praktik politik uang, hingga intimidasi terhadap seluruh elemen masyarakat termasuk pers. Terakhir, membangun seluas-luasnya inklusivitas dan partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memperkuat demokrasi. Sampai sini paham? Teknologi kerap disalahgunakan dalam proses pilkada untuk mengikis tingkat kepercayaan masyarakat.
Untuk itu, peredaran hoaks serta ujaran kebencian tetap menjadi salah satu perhatian utama bagi KPU Kota Semarang. Ada ragam perilaku peredaran hoaks, di antaranya isu yang keliru tentang proses pilkada, isu yang memojokkan lembaga penyelenggara, hingga hoaks yang merusak integritas proses demokrasi. Pantang diam, kami berkomitmen menjaga proses pilkada serta nilai-nilai demokrasi demi Indonesia yang berdaulat. Guyub rukun lan migunani. Bersama, kita jaga proses pilkada serentak 2024 agar bebas dari hoaks serta ujaran kebencian. Cek informasi pilkada serentak 2024 di www.kota-semarang.kpu.go.id atau terus pantau sosial media KPU Kota Semarang untuk mendapatkan informasi terbaru. Kita kembali lagi di Ngobras e-People masih dengan tema kita pemilih cerdas pilkada berkualitas. Bu Novi, tadi kita lagi membahas ada program keren dari KPU ya. Ada lomba-lomba, ini ada lomba apa saja, Bu? Iya, kita bulan Oktober ya. Itu awal Oktober kita buka untuk lomba short movie ya. Jadi film pendek lah sama lomba cover jingle. Karena kan kita tiap pelaksanaan Pilwakot kan punya jingle ya. Gitu. Nah, ini dilombakan di dalam bentuk cover ya, artinya kan di arrangement ya, gitu. Nanti apa namanya, kami berharap sih animo masyarakat juga cukup tinggi supaya nanti produk-produknya baik berupa film pendeknya atau apa itu bagian daripada edukasi pendidikan pemilih gitu. Harapannya seperti itu. Jadi melibatkan para pekerja seni dalam hal ini yang suka bikin film gitu kan, atau yang suka musik atau bikin lagu atau apa gitu ya, supaya bisa juga terlibat gitu. Oke, ini nanti kita bisa nobar lagi ya untuk menyaksikan hasil dari para pemenangnya, karena ini sudah ditutup ya Bu untuk lombanya ya. Iya, karena sudah kita buka sejak di awal bulan Oktober gitu. Sebenarnya sosialnya masih ada lagi beberapa kegiatan yang sifatnya kita nanti juga akan insya Allah menggelar sholawat Mbak. Iya, tanggal 28 atau 29 lah ya, Oktober. Apa namanya, sholawat, terus nanti yang kolosal itu ya kayak musik gitu, tapi kita masih dalam proses persiapan dan sebagainya gitu, yang melibatkan masyarakat. Nah, ini kelihatannya memang dua acara yang pasti banyak yang datang ya Bu, sholawat dan juga konser. Semoga nanti pesannya yang disampaikan lewat situ bisa diingat oleh masyarakat ya. Betul. Baik, dan selain tadi mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi ya, mengkampanyekan tentang pemilu melalui kreativitas. Nah, ini Klub Bawaslu ikut mengawasi secara partisipatif, masih terus digalakan ya Pak. Ya, ini kira-kira masyarakat bisa melakukannya dengan cara apa Pak? Oke. Untuk masyarakat kami juga mengimbau ya, artinya sebenarnya kan proses demokrasi pemilu ini kan bagian dari apa ya, bagian dari kewajiban kita untuk sama-sama mengawal dan mengawasi. Artinya apabila nanti masyarakat ada menemukan dugaan pelanggaran, itu kita bisa terima, maksudnya masyarakat bisa menyalurkan, bisa melalui WA, ada sosial media di Instagram @Bawaslu Kota Semarang, Facebook itu juga ada, dan juga atau bisa melaporkan secara langsung, secara fisik di kantor Bawaslu Kota Semarang. Nah, jadi masyarakat bisa melakukan apa ya, partisipasi berbentuk pengawasan. Jadi sama seperti kita, cuman memang ada tata cara yang harus dipenuhi. Misalkan dalam membuat laporan ada syarat formil dan syarat material yang harus terpenuhi. Itu salah satu syarat agar laporan itu bisa diterima dan diregister seperti itu. Jadi pada prinsipnya kita juga mengerahkan jajaran pengawas kita di kecamatan dan kelurahan itu untuk melakukan sosialisasi juga. Fungsinya itu agar masyarakat itu paham mengenai aturan-aturan tentang kepemiluan, sehingga juga dapat turut serta mengawasi sebenarnya mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Itu kan kadang kan di masyarakat ada yang belum paham kayak gitu. Nah, jajaran pengawas kita dorong untuk seperti itu. Selain itu ya kegiatan kami nanti juga ada melakukan identifikasi terhadap APK-APK yang
tidak sesuai kayak gitu. Jadi nanti kita lakukan identifikasi. Nah, mungkin kalau untuk pemilihan ini kan ada di KPU, jadi nanti kita berikan saran perbaikan seperti itu untuk dilakukan penertiban. Tentunya secara berkala ya, tidak mungkin setiap hari kita kita tertibkan, karena itu kan berdasarkan sejarah juga pasti bermunculan itu yang melanggar. Makanya kita lakukan identifikasi secara berkala gitu. Oke, baik. Jadi kemudian kalau untuk kegiatannya ya ini secara berkala selalu dilakukan ya Bapak ya. Lalu kalau kita tanya terkait dengan cek DPT, ini salah satu yang masyarakat mungkin belum banyak yang tahu bahwa bisa juga secara online ya Bu ya. Nah ini bisa dilakukan sampai kapan untuk mengecek DPT? Ya sampai nanti ya pelaksanaan, bahkan pilkada berlangsung tanggal 27 November, jadi bisa mulai dari sekarang nih masyarakat untuk ngecek sudah terdaftar atau belum, itu kan di cek dptonline.kpu.go.id. Cek dptonline.kpu.go.id, kecil semuanya Mbak. Jadi nanti udah langsung nanti akan kalau kita masuk ke situ, masukkan NIK, itu kan nanti kita tahu kita sudah terdaftar di TPS berapa, kelurahan sama kecamatan mana. Nah barangkali kalau belum muncul, belum namanya, cek dulu pertama wifi barangkali ya, atau mungkin jaringannya ya. Tapi kalau benar-benar bukan persoalan teknis ya, benar-benar nggak ada, sampai cek berkali-kali nggak muncul, nggak keluar, padahal KTP-nya ada gitu, nanti bisa disampaikan kepada kami, ke KPU boleh, ke panitia tingkat kecamatan atau kelurahan juga boleh gitu. Kenapa misalkan namanya kok nggak ada gitu. Tapi saya rasa insya Allah sudah semuanya. Gitu. Itu kalau misalnya nggak ada, kalau ternyata double Bu, mungkin nggak itu terjadi? Iya, double kemarin kita sudah 2 kali ya dalam hal untuk penetapan daftar pemilih sementara sampai daftar pemilih tetap. Saya rasa kalau misalkan ada itu jadi gini, proses pemutakhiran daftar pemilih itu kan udah jauh-jauh hari, harapannya itu clean and clear daftar pemilih kita, sudah tidak ada yang double, terus ganda antar kabupaten kota ataupun provinsi dan lain sebagainya. Itu kemarin sudah kita tetapkan, itu saya rasa sudah bersih ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena ini pekerjaannya manusia juga, ada yang masih ganda, ditemukan hal-hal yang kayak gitu, atau yang meninggal dunia belum di TMS atau apa, ya silahkan untuk kemudian disampaikan kepada kami untuk kemudian kita tindak lanjuti. Gitu. Berarti bisa dilaporkan ya? Iya, karena memang daftar pemilih tetap harusnya bersih dan valid, karena itu sebagai tolak ukur nanti kita dalam hal mengukur, menghitung angka partisipasi masyarakat dan lain sebagainya kan diambil dari situ. Jadi intinya itu di daftar pemilih tetap, kita nanti menghitung klaster pemilih milenialnya berapa, baby boomnya berapa, terus nanti yang datang ke TPS berapa, kategori suara sah dan tidak sahnya itu kan diambil dari situ Mbak. Jadi DPT-nya 1,2 juta, yang datang ke TPS 1 juta. Berarti kan itu angka partisipasi pemilih tuh 1 juta dibagi jumlah DPT. Kan ketemu berapa persen. Nah, yang 1 juta itu nanti masih dibagi lagi suara sah dan tidak sahnya. Kayak gitu-gitu. Jadi memang angka-angka itu utamanya DPT itu sebagai angka yang penting ya, itu sebagai untuk pintu masuk ke hitung-hitung data yang selanjutnya. Oke, baik. Dan tadi kalau misalnya kita sudah cek DPT online begitu ya, terus ternyata mau pindah begitu Bu. Nah ini dengan jarak waktu yang sekarang ya kurang lebih 1 bulan ya sebelum nanti pemilihan, kira-kira yang boleh mengajukan pindah itu apa aja dan ketentuannya bagaimana? Iya, yang saat ini yang masih melakukan tugas ya di waktu yang tanggal 27 November misalkan dia itu melaksanakan tugas, terus mahasiswa ya, tapi masih dalam satu provinsi gitu, dalam menjalankan tugasnya. Itu sih jadi kayak misalkan bencana alam dan sebagainya, tapi kan itu belum ya, atau relokasi, atau kelurahan atau kecamatan misalkan kena gusur terus pindah ke sana gitu, itu masih bisa. Tapi nanti kalau sudah mendekati hari H paling ya yang kayak klaster-klaster tertentu itu kan menjalani rawat inap, terus di lapas kayak gitu-gitu kan, yang urgen-urgen kayak misalkan menjalankan tugas, kayak misalkan profesi kayak dokter, jurnalis, kemungkinan pas hari H misalkan ditugaskan lain kabupaten kota, itu kan masih bisa dilayani. Oke, baik. Jadi dalam waktu-waktu tertentu atau kondisi-kondisi tertentu kita tetap bisa mengupayakan ya, tetap memberikan suara. Nah itu silakan untuk bisa dimanfaatkan, people maksimal
1 minggu sebelumnya ya untuk pindah DPT. Baik, dan terus terakhir ini untuk Pak Jaya, kira-kira apa pesannya bagi masyarakat? Ya, untuk masyarakat kami berpesan agar turut berpartisipasi aktif ya dalam pengawasan kepemiluan dan tentunya menjadi menjadi kewajiban kita bersama sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk turut serta mengawasi jalannya pemilihan 2024 dan juga kami mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas dari aktivitas pemilihan. Artinya sekarang kita berada di dalam tahapan masa kampanye, tentunya dihindari adanya konflik maupun ujaran kebencian maupun isu-isu yang tidak baik seperti itu. Jadi kami juga berharap agar ketika masyarakat mempunyai temuan, misalkan ada kampanye di tempat ibadah, segera dilaporkan ke kami. Nanti akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tentunya tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan kualitas di demokrasi di Indonesia itu sendiri. Oke, jadi pokoknya kalau bingung mau lapor kemana langsung buka Instagramnya Bawaslu, itu sudah lengkap ya Pak. Di pin bagaimana cara-cara untuk kita bisa mengadukan. Baik, dan selanjutnya kalau dari Bu Novi, pesannya apa untuk masyarakat? Oh ya, masyarakat tetap ikutin aja perkembangan tahapan untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Jadi hari Rabu tanggal 27 November datang ke TPS ya, mulai jam 7 pagi sampai jam 13.00. Ini juga sudah memasuki tahapan kampanye. Yang pertama, cermati rekam jejak paslon, baik calon gubernur maupun calon wali kotanya. Jadi rekam jejaknya, amati. Kemudian yang kedua, catat visi misi dan juga program kerja yang ditawarkan antar paslon untuk membawa Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang 5 tahun yang akan datang menjadi lebih baik gitu kan. Jadinya nanti ketika datang ke TPS udah nggak bingung lagi siapa mau yang dicoblos gitu. Artinya sudah ada bekal sebelumnya gitu kan, sudah ada edukasi, oh tahu ini ya saya mantepnya adalah calon ini gitu. Nah ini makanya seluruh masyarakat yang sudah punya hak pilih untuk datang ke TPS. Itu sih Mbak Ani. Oke, terima kasih Bu Novi. Ya, sama-sama. Jangan lupa itu people ya, dilingkari tanggalannya, dikasih alarm pokoknya tanggal 27 November jam 7 pagi sampai 1 siang ya. Iya, betul. Oke, dan terima kasih sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Semoga perbincangan kita tadi bersama Bu Novi dan juga Pak Jaya bisa menambah pengetahuan kita dan kita semakin siap untuk nanti memberikan suara kita. Mari kita wujudkan pemilu yang damai, kondusif, dan juga bisa melahirkan pemimpin masa depan bagi kita semua, Kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Kalau begitu saya Hani Nurmalita beserta para narasumber dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.